Alhamdulillah. Masya Selamat Hari Allah. Ibu ya. Selamat buat Hari semuanya. Ibu untuk ibu yang ada di seluruh dunia. Masya Iya. Allah. Ada Ustadz Bani juga. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga Ustadz Syam. Masya Selamat Allah. pagi. Selamat pagi semuanya. Baik jamaah yang ada di rumah. Para suami, para istri, serta yang akan berumah tangga. Wah ini harus belajar nih. Mengutarakan dan berkata jujur ke pasangan jika ada masalah. Ataupun tidak ada masalah juga harus berkata jujur. Dan pentingnya keterbukaan. Serta satu lagi, menerima apa adanya, bukan ada apanya. Kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita yaitu hidup tak selalu indah. Tapi bersamamu aku bisa bahagia. Masya Allah, sweet banget temanya. Kita belajar ya jamaah ya. Kalau gitu langsung aja nih. Untuk yang pertama aku punya tayangan mengenai pasangan lansia yang tinggal di gubuk plastik. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Basastro dan Sugiani, demikian panggilan pasangan suami istri yang sejak 5 tahun terakhir ini tinggal di gubuk beratap plastik di Kelurahan Kedung Wuluh, Purwokerto Barat, Banyumas. Gubuk berukuran 2 kali 3 meter yang berada di area perkebunan warga itu jauh dari layak. Basastro hanya memanfaatkan karung beras, balok kayu dan sisa kain spanduk untuk membuat gubuknya nyaman digunakan sebagai tempat tinggal. Sehari-hari keduanya mengandalkan hasil memancing belut di sungai sebagai mata pencarian. Uang hasil penjualan belut digunakan untuk biaya makan sehari-hari. Masya Allah, tapi jamaah kita sama-sama lihat ya di tayangan itu pasangan itu terpancar kebahagiaan gitu. Walaupun kita mungkin bisa menilai kalau tempat tinggalnya itu kurang layak. Nah dari kebahagiaan itu kita bisa menilai nih, benar gak sih kalau misalnya bahagia yang sebenarnya itu dari hati, bukan dari uang atau dari materi. Tapi bagaimana jamaah kalau ada pasangan yang menilainya masih dari uang atau materi. Sehingga akhirnya nih kalau nggak ada uang jadi berantem rumah tangganya. Pertengkaran rumah tangganya. Bagaimana? Kita tanya sama Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu ditaruhnya di surga. Apa itu surga? Surga itu puncak kenikmatan. Semua fasilitas ada. Jangankan yang kita minta, yang enggak kita minta aja dikasih oleh Allah. Tapi lihat fasilitas yang begitu luar biasa. Nabi Adam tak nyenyak tidur, tak enak makan. Kenapa? Jomblo. Masya Allah. Nikmat di surga tidak terasa nikmatnya. Masya Allah. Kenapa? Jomblo. Masya Allah. Jadi betapa luar biasa. Pasangan itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Tapi Ustadz gimana nih? Ya, banyak orang yang mengeluhkan rumah tangganya itu kalau tidak ada kecukupan materi. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini ada anak-anak itu iri dengan kehidupan orang dewasa. Enak jadi orang dewasa nggak ada ngatur-ngatur. Sementara orang dewasa banyak yang iri dengan kehidupan anak-anak. Enak jadi anak-anak nggak ada beban. Subhanallah. Orang miskin iri dengan kehidupan orang kaya. Orang kaya katanya lebih enak jadi orang miskin. Orang yang tidak terkenal itu enak. Katanya jadi orang yang terkenal. Tapi orang yang terkenal enak jadi orang tidak terkenal. Ngapa-ngapain bebas Ustaz Maulana ya. Mau makan juga bebas Masya Allah. Jadi semua ada tetap tidak mendatangkan kebahagiaan. Lalu di mana letak kebahagiaan? Kata para ulama yang kusuhum ar-ridha. Ternyata kenapa orang kaya merasa tidak senang, orang miskin kurang bahagia, yang jomblo kurang bahagia, yang sudah berumah tangga pun kurang bahagia. Masalahnya adalah ridho, kurangnya ridho. Ya. Harta bukan jaminan, kemiskinan juga bukan sebagai ukuran. Lihat tadi di tayangan tadi, Masya Allah, luar biasa. Meskipun kekurangan secara materi, tapi ketika mereka ridho, kebahagiaan itu akan Allah datangkan, subhanallah. Jadi bagaimana kita supaya ridho? Ridho itu apa Ustaz? Ridho itu adalah kemampuan menata hati kita untuk bisa legowo, menerima takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala setelah ikhtiar yang maksimal. Jadi sebelum kita mendapatkan pasangan, ikhtiar cari pasangan yang terbaik. Tapi begitu kita sudah dapat pasangan kita, ridho, terima apa adanya. Itu kuncinya Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama berusaha untuk menata hati kita untuk selalu ridho dengan apapun yang kita peroleh. Allah kasih kelebihan harta, syukuri alhamdulillah. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum mendapatkan kecukupan materi, syukuri, ridho, terima.
dan itu insya Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kebahagiaan diukur dengan materi, betapa banyak orang-orang yang secara materi berkecukupan, rumah tangganya berantakan juga. Betapa banyak orang-orang yang diberikan jabatan, tapi ternyata jabatan tidak bisa melanggengkan rumah tangga. Maka yuk sama-sama kita belajar untuk ridho. Menerima pasangan kita apa adanya dan menerima karunia Allah terhadap rumah tangga kita dengan penuh perasaan ridho. Ustadz, gimana supaya saya bisa ridho? Pertama, ikhlas. Jadi ikhlas dengan ridho itu beda. Ridho itu ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita ridho. Tapi ikhlas, kita bisa memberikan sesuatu untuk pasangan kita dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti kuncinya ridho ya Ustadz ya. Karena seperti Ustadz bilang, kalau misalnya yang kaya, kalau nggak ridho pun tetap aja ngerasa kurang atau ngerasa kok jadi begini kekayaannya nggak berkah gitu ya. Tapi kalau misalnya kekurangan, kalau ridho insya Allah Allah tambah nikmatnya ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ridhonya nggak pakai Roma kan ya? Tanya dulu dong Ustadznya, diperjelas dong ridho itu apa gitu. Ah, ridhonya itu apa itu Ustadz tuh kan? Contoh keridoan saya. Jadi ridho itu tadi, ridho adalah kita menerima. Menerima. Bisa menerima. Kalau ikhlas kita memberi, ini banyak orang kebalik. Saya ikhlas nerima emas, salah. Salah, saya ridho menerima emas. Dan saya ikhlas untuk berbakti kepada emas. Masya Allah, sweet banget sih. Lanjut aja yuk jamaah yuk. Kalau dimulai dari nol gimana nih? Ridho apa enggak nih? Kita lihat tayangannya dulu nih ya, silakan. Yang